Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Otome Game Sekai wa. Seorang pria bernama Takuma sedang memainkan sebuah game percintaan, yaitu game Otome. Ia dimintai tolong oleh adiknya untuk menamatkan game tersebut. Jika ia tidak menamatkannya, maka ia akan melaporkan rahasia Takuma kepada ibu mereka. Takuma akhirnya memainkan game itu sampai 3 hari berturut-turut tanpa istirahat dan makan. Lalu ketika telah selesai, Takuma yang sedang kelaparan kini keluar untuk mencari makanan. Akan tetapi saat ia turun tangga, Takuma yang sudah kelelahan malah terjatuh dan akhirnya tewas. Saat tersadar, Takuma kini telah reinkarnasi ke dunia isekai dan berada di tubuh seorang anak bernama Leon. Ketika pulang ke rumah, Leon dimarahi oleh orang tuanya karena kabur dari rumah. Sebab hari itu istri dari ayahnya, yaitu Sola, akan datang. Tak lama kemudian, Sola pun datang menegur mereka. Ia memberitahu ayah Leon bahwa mereka tidak boleh bertingkah seenaknya. Ayahnya itu bisa menjadi bangsawan dikarenakan menikah dengannya. Lalu ketika Leon sedang belajar bersama saudaranya, ia pun diberitahu untuk giat belajar karena dunia ini wanita adalah orang yang berkuasa. Sehingga Leon harus menjadi pintar, jika tidak nantinya ia akan susah mendapatkan istri di akademi. Seketika Leon langsung teringat dengan game Otome, sebab di game itu juga wanitalah yang menjadi penguasanya. Dan setelah melihat logo di balik bukunya, ia pun semakin yakin kalau sudah berinkarnasi di dunia game Otome. 10 tahun kemudian, Leon telah mencatat semua tentang game Otome yang ia ingat. Ia juga terus melatih tubuhnya dan kekuatannya untuk menjaga jika nantinya terjadi konflik atau perang. Namun setelah lama tinggal di desa itu, Leon pun berpikir untuk tetap menjadi karakter sampingan saja. Karena di game Otome itu juga keluarga Leon tidak ditunjukkan, sehingga ia memutuskan tidak akan menonjol. Hingga suatu hari, Sola memberitahu Leon bahwa ia akan dijodohkan oleh putri temannya. Leon menolaknya sebab wanita itu sudah berumur 50 tahun dan telah menikah sebanyak 7 kali. Sola mengatakan bahwa Leon tidak punya pilihan lain karena untuk masuk ke akademi itu membutuhkan biaya yang banyak. Sementara ayahnya juga tidak memiliki uang yang cukup untuk memasukkannya ke akademi. Karena tidak ingin hidupnya hancur, Leon akhirnya berusaha mengingat tentang game Otome. Ia pun mendapatkan sebuah ide untuk menyelesaikan masalahnya itu. Esoknya Leon pergi ke sebuah tempat yang memiliki event bagus saat ia memainkan game Otome. Ia yakin eventnya pasti masih ada di tempat itu. Tak lama kemudian, Leon pun berhasil menemukan tempat tersebut. Namun karena adanya badai, membuat kapalnya hanyut ke dalam badai itu dan hancur. Saat tersadar, Leon sudah berada di tempat itu dan menemukan lokasi eventnya. Leon kemudian masuk ke dalam dan menemukan event yang ia cari, yaitu kapal luar angkasa Luxion. Ketika Leon masuk ke dalam kapal itu, ia malah bertemu dengan sebuah robot yang menjaga kapalnya. Leon akhirnya berusaha melawan robot itu dengan senjata yang sudah ia siapkan. Namun setelah melemparkan bom listrik kepada robot itu, ternyata bom tersebut sama sekali tidak berpengaruh. Robot itu juga kini mengaktifkan pelindungnya sehingga peluru Leon tak bisa menembusnya. Leon akhirnya mengeluarkan granat penghancur, tapi itu juga percuma dan malah membuat ia pun tertangkap. Leon yang kesal kemudian mencabut pedangnya dan berhasil mengalahkannya. Ia lalu mengaktifkan kapal itu dan menamai kapalnya seperti di game Otome, yaitu Luxion. Leon kini tak bisa bergerak lagi sebab ia mengalami luka yang cukup parah ketika melawan robot tersebut. Kapal Luxion itu kemudian berbicara dan mengatakan akan merawat Leon. Sementara itu di kediamannya, Sola sedang memberitahu ayah dan ibu Leon kalau Leon pasti sudah mati. Karena selama 3 bulan Leon pergi, ia belum kembali dan tidak ada kabarnya. Ayah dan ibu Leon mengatakan bahwa mereka yakin kalau Leo pasti masih hidup. Hingga tiba-tiba
mereka mendengar sesuatu dan keluar dari rumah. Mereka pun terkejut karena yang datang adalah Leon beserta dengan kapalnya serta harta yang banyak. Luxion juga kini sudah memiliki wujud seperti bola dan bisa berbicara kepada Leon. Perjodohan Leon pun telah dibatalkan dan Leon bisa masuk ke akademi. Setelah itu Leon kini memiliki pulau sendiri yang ia dapatkan saat mencari Luxion. Dan berkat pencapaiannya menjelajahi dungeon baru serta menemukan pulau kosong, maka Leon diberikan gelar sekelas Baron, yang artinya Leon juga harus mencari seseorang di akademi sekelas Baron seperti Sola. Leon akhirnya masuk ke akademi dan bertemu dengan karakter-karakter yang ada di game Otome, mulai dari para pangeran serta gadis antagonis di game Otome yaitu Angelica. Ia berasal dari keluarga Duke yang memiliki otoritas kekuasaan setelah keluarga kerajaan. Lalu setelah upacara penerimaan, Leon melihat ada seorang wanita yaitu Maria yang sedang menampar Pangeran Julius. Namun Leon merasa heran karena seharusnya yang melakukan itu adalah karakter protagonisnya yaitu Olivia, bukannya Maria. Setelah itu Leon mempelajari tata cara menyiapkan pesta teh untuk para wanita. Ia juga bertemu dengan temannya Raymond dan Daniel. Mereka pun membahas tentang pesta teh itu karena jika pesta teh yang mereka adakan tidak bagus, maka para wanita tidak akan mau datang melihatnya dan mereka akan sulit untuk menikah. Ditambah lagi, di angkatan mereka sekarang ada Pangeran Julius dan pangeran lainnya sehingga akan lebih sulit lagi. Lalu Angelica datang menemui Pangeran Julius untuk meminta ikut bergabung di pesta tehnya. Namun Pangeran Julius menolaknya dan mengajak Maria untuk datang ke pesta tehnya. Leon lagi-lagi merasa heran karena di dalam game Otome seharusnya orang yang dilindungi pangeran adalah Olivia. Setelah itu Leon mengikuti kelas penyajian pesta teh yang diajarkan oleh guru Lucas. Leon yang tidak memperhatikannya kemudian dipanggil ke depan untuk diajarkan cara penyajian teh yang baik sehingga wanita akan terpesona. Setelah menerima ajarannya, Leon pun merasa senang karena sudah mendapatkan ilmu penyajian pesta teh yang sempurna. Ia kemudian mengadakan pesta teh seperti yang diajarkan guru Lucas dan mengundang seorang wanita yang berasal dari keluarga bangsawan. Akan tetapi wanita tersebut datang bersama dengan teman-temannya dan langsung menghabiskan makanan Leon. Setelah makanannya habis, mereka langsung pergi karena wanita itu singgah di tempat Leon hanya untuk menghabiskan waktunya saja. Lalu tiba-tiba Leon mendengar suara teriakan. Saat ia keluar, ia melihat seorang wanita yang sedang dirundung, yang mana ternyata wanita itu adalah Olivia, karakter protagonis dari game Otome. Leon kemudian mengajak wanita itu masuk ke dalam ruangannya dan menawarkan tehnya, serta kue yang ia sudah siapkan untuk pesta tehnya. Leon pun menanyakan mengapa Olivia selalu dirundung oleh para siswa lainnya. Menurut Olivia, sepertinya itu dikarenakan ia adalah siswa yang berasal dari rakyat jelata, sehingga ia mungkin tidak diterima di akademi itu. Leon memberitahunya bahwa ia akan membantu karena ia tahu seseorang yang bisa membantu Olivia. Leon kemudian membawa Olivia menemui kakaknya yaitu Jenna. Menurut Jenna, jika Olivia ingin aman di akademi, maka ia harus menyapa gadis yang paling berkuasa di kelasnya yaitu Angelica. Olivia bisa membawakan Angelica makanan manis dari toko yang terkenal. Namun Olivia tidak memiliki banyak uang untuk membeli manisan di toko yang terkenal. Leon akhirnya membelikan kue untuk Olivia. Ia lalu pergi menemui Angelica dan mengutarakan perasaannya. Yang mana menurut Angelica, ia sebenarnya tidak mempermasalahkan Olivia berada di kelas mereka, asalkan Olivia tidak membuat masalah serta mengacau. Leon dan yang lainnya mengikuti praktek sihir di dungeon yang berada di bawah tanah. Leon dan Olivia yang maju duluan kini bertemu dengan para monster. Leon pun dengan mudahnya menghabisi para monster itu, tapi karena ia lengah, ia pun terkena serangan monster lainnya.
Para pangeran kemudian datang dan membereskan sisa dari para monsternya. Maria yang melihat Pangeran Julius terluka kemudian berusaha menyembuhkannya. Angelica juga datang dan mendorong Maria sehingga membuat Pangeran Julius marah. Ia pun memarahi Angelica dan menyuruhnya untuk tidak mengikutinya. Di sisi lain, Olivia juga bisa menggunakan sihir penyembuhan dan kini menyembuhkan luka Leon. Leon pun kini semakin heran mengapa yang terjadi sangat berbeda dengan game Otome. Para siswa kemudian membakar buku serta tas dari Maria. Hal itu pun diketahui oleh Pangeran Julius dan memanggil Angelica. Sebab para siswa mengatakan kalau yang menyuruh mereka adalah Angelica. Ia pun diminta untuk menjauhinya serta menjauhi Maria. Sementara itu Leon yang sedang bersama teman-temannya sedang menceritakan tentang Maria yang akhir-akhir ini sering dirundung. Mereka mendapatkan informasi kalau Angelica lah pelakunya sehingga Pangeran Julius marah kepadanya. Leon berpikir di dalam game Otome memang ada event di mana Pangeran Julius marah kepada Angelica. Namun seharusnya waktu terjadinya itu bukanlah sekarang. Ia kemudian menanyakan hal itu kepada Olivia yang juga mendengar hal yang sama. Ia juga sebelumnya pernah berbicara dengan Maria, tapi Maria malah mengatakan kalau ia membenci wanita seperti dirinya. Leon merasa aneh dengan apa yang diucapkan oleh Maria. Lalu mereka pun mendengar adanya suara yang berbisik-bisik dan saat melihatnya ternyata Maria sedang berciuman dengan Pangeran Brad. Setelah itu Maria bertemu dengan Pangeran Julius dan Jilin. Mereka berdua ingin memberikan Maria budak pelayan, sehingga nantinya Maria tidak akan kesepian jika mereka sedang tidak bersamanya. Lalu Jenna datang menemui Leon dan menanyakan tentang Maria. Leon mengatakan bahwa ia hanya mendengar kalau Maria dirundung oleh Angelica sehingga pangeran marah. Namun menurut Jenna, sepertinya itu bukan ulah Angelica, melainkan para pengikutnya saja yang bergerak sendiri. Jenna pun memperingati Leon untuk tidak membuat masalah dengan Angelica dan Pangeran Julius, karena suatu hari Pangeran Julius akan naik tahta menjadi raja, sehingga jika dibenci oleh pangeran, pasti hidupnya tidak akan makmur. Setelah Jenna pergi, Leon pun menyuruh Luxion untuk mengumpulkan informasi tentang Olivia, Angelica, dan Maria. Lalu ketika sedang di pesta akademi, Angelica kembali menemui Pangeran Julius dan meminta agar menjauhi Maria. Namun Pangeran Julius mengatakan bahwa ia sebenarnya melakukan ini karena ia mencintai Maria. Dan hanya Maria sajalah gadis yang tidak akan bisa tergantikan olehnya. Angelica yang kesal akhirnya melemparkan sarung tangannya dan menantang Maria untuk berduel. Para pangeran pun meminta agar mereka yang menjadi perwakilan dari duel itu. Sementara Angelica yang meminta kepada para siswa, ternyata tidak ada yang mau menjadi perwakilannya. Leon pun mengingat game Otome, jika Angelica kalah dalam duel itu, maka ia akan mengalami kehancuran. Angelica akan dikirim ke desa dan menikah dengan penguasa pedesaan yang kasar, serta menjalani hidup yang sangat menyedihkan. Leon merasa kalau ia sebenarnya tidak dekat dengan Angelica dan ia juga hanya ingin menjadi karakter sampingan saja. Akan tetapi ia sangat kesal melihat tingkah laku dari para pangeran, sehingga ia akan memberinya pelajaran. Leon akhirnya mengajukan diri menjadi perwakilan Angelica. Sebelumnya, Leon sudah menyuruh Luxion untuk mengumpulkan informasi, dan ia kini yakin kalau Maria itu sama dengannya, yaitu orang yang telah melakukan reinkarnasi serta mengetahui tentang game Otome. Leon kemudian menantang kelima pangeran itu untuk melakukan duel robot di dalam arena. Para pangeran awalnya menolak untuk berduel dengan Leon karena ia hanya sendirian saja. Namun karena terus diejek oleh Leon, mereka akhirnya menerima tantangan Leon. Sebab mereka juga sudah tahu kalau Leon adalah kesatria yang telah menemukan dungeon baru. Lalu ketika sedang di kamarnya, Maria marah kepada Leon karena sudah menghancurkan rencananya. Yang mana Maria sebenarnya belum tahu kalau Leon adalah orang yang berinkarnasi ke dunia itu juga. Ia mengira kalau Leo hanyalah karakter sampingan saja.
Para siswa pun mulai melakukan taruhan dan hampir semua siswa memasang pangeran sebagai pemenangnya. Esoknya, duel mereka akhirnya dilakukan. Para pangeran kini sudah membawa robot mereka masing-masing. Sementara itu, Leon yang masuk ke dalam arena malah dihujat oleh seluruh siswa. Leon menanggapinya dengan mengejek mereka. Ia pun melihat kalau Daniel dan Raymond ternyata memasang untuk kemenangannya. Tak lama kemudian, robot dari Leon akhirnya tiba di arena pertarungan. Akan tetapi orang-orang ternyata malah menertawakan robot dari Leon. Olivia pun heran mengapa orang-orang tertawa melihat robot Leon. Angelica menjelaskan bahwa memang robot Leon itu merupakan item yang hilang. Tapi itu belum tentu armor yang kuat, sebab sekarang orang-orang lebih mementingkan kecepatan. Model robot seperti punya Leon itu adalah model lama yang sudah tidak terpakai lagi. Leon kemudian masuk ke dalam robotnya dan pertandingan pertama ia melawan Pangeran Brad. Dalam informasi game Otome yang Leon ingat, Brad adalah orang yang paling lemah di antara kelima pangeran, serta ia yang paling sombong dan suka caper. Luxion memberitahu Leon bahwa robot dari Brad membawa sebuah drone. Akan tetapi, Leon mengatakan bahwa ia sudah tahu bagaimana cara mengatasi senjata Brad. Lalu ketika Leon mengeluarkan pedangnya, ternyata itu adalah skop. Luxion menjelaskan bahwa sebelumnya pada saat Leon melakukan uji coba pada robot itu, ia hanya menggunakan skop saja. Namun bagi Leon, itu tidaklah masalah karena ia bisa menggunakan itu sebagai senjatanya. Brad pun menganggap kalau Leon sengaja menggunakan senjata itu untuk mengejeknya. Hingga ketika pertandingan mereka sudah dimulai, Brad langsung saja menyerangnya. Akan tetapi dengan mudahnya Leon menghindarinya dan menjatuhkan robot Brad. Berikutnya Pangeran Grand yang akan menjadi lawannya. Grand menyerang Leon secara bertubi-tubi dan tidak memberikan Leon waktu untuk membalas serangannya. Informasi Grand dalam game Otome adalah armornya itu tidak memiliki pelindung yang kuat, sebab Grand merasa kalau ia adalah orang yang paling kuat. Namun dengan begitu, Leon pun bisa menghancurkan robotnya. Tak sampai di situ saja, Leon juga mencabut tangan dan kaki robot Grand. Berikutnya, Leon akan melawan Pangeran Chris. Dalam informasi game Otome, Chris adalah ahli pedang termuda. Chris sangat tenang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan dalam pertarungan, Chris hanya bisa menggunakan pedang saja. Menurut Leon, Chris adalah lawan yang paling menyusahkan ketika ia bermain game Otome. Untuk itu dalam pertarungan mereka, Leon pun tidak melawan Chris dengan pedangnya, melainkan ia memakai drone untuk melawan Chris. Chris sangat kesal karena Leon tidak menyerangnya menggunakan pedangnya. Akan tetapi Leon mengatakan bahwa tidak ada aturan mereka harus bertarung menggunakan pedang. Jadi ia bebas menyerang menggunakan senjata apapun. Dengan begitu Leon pun berhasil mengalahkan Chris. Lawan selanjutnya adalah Pangeran Jilin, tapi menurutnya ia tidak boleh membiarkan Pangeran Julius dipermalukan. Untuk itu ia akan melakukan segala cara agar bisa mengalahkan Leon. Di sisi lain, Jenna datang menghampiri Angelica dan Olivia. Ia memberitahu mereka untuk pergi mengecek Leon yang keadaannya sedang buruk. Lalu ketika mereka pergi mendatangi Leon, ternyata Leon baik-baik saja. Luxion kemudian memberitahu Leon bahwa Jenna telah memasang bom di robotnya. Dan yang menyuruh Jenna memasangnya itu adalah lawan Leon berikutnya, yaitu Pangeran Jilin. Leon pun sudah menduga hal itu akan terjadi, yang mana Jilin pasti memanfaatkan kakaknya. Dalam game Otome, bom itu sangatlah bagus digunakan. Bom yang dipicu oleh sihir tertentu dan memiliki daya ledak yang kuat. Tapi itu bila digunakan pada robot yang standar, berbeda dengan robotnya sekarang. Saat pertandingan dimulai, Jilin langsung melemparkan bom asap serta menembaknya. Namun karena Leon sama sekali tidak tergores, dengan terpaksa Jilin akhirnya menggunakan bomnya. Jilin terkejut karena Leon bisa menahan bom itu dan kini telah berada di atasnya. Leon akhirnya menjatuhkan Jilin dan berhasil mengalahkannya. Berikutnya Leon kini akan melawan Pangeran Julius. Maria pun kesal karena ia tidak menyangka ada karakter seperti Leon. Ia juga sudah capek dan lelah bertingkah polos seperti karakter protagonisnya. Para penonton mulai menyemangati Louis
dan berharap pangeran bisa mengalahkan Leon. Sebelum pertandingan dimulai, Leon menanyakan sesuatu kepada Julius. Ia menanyakan bagaimana tanggapan Julius tentang siswa yang mendapatkan beasiswa yaitu Olivia. Julius mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya sehingga ia tidak akan memberikan komentar. Leon pun kini mulai maju menyerang Pangeran Louis. Sementara Pangeran Louis berusaha menahan serangan Leon dengan kekuatan penuhnya. Sembari bertarung, Leo menanyakan kepada Pangeran Louis tentang Angelica. Menurut Pangeran Louis, Angelica itu sama dengan wanita lain yang ada di istana. Tak ada yang melihat dirinya yang asli, yang mana ia sebenarnya tak ingin lahir dalam keluarga kerajaan. Hanya Maria sajalah yang menyadari perasaannya dan hanya Maria saja yang mencintainya dengan tulus. Louis mengatakan bahwa ia tak akan berhenti bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Ia lebih baik mati daripada harus kehilangan Maria. Angelica yang mendengar perkataan Louis seketika langsung menangis. Pangeran Louis juga mengatakan perasaan Angelica kepadanya itu hanyalah perasaan seorang wanita yang melihatnya sebagai seorang pangeran dan itu bukanlah perasaan cinta. Ia telah menemukan wanita yang melihatnya sebagai orang biasa dan mengerti perasaannya. Begitulah perasaan cinta yang seharusnya, sementara perasaan Angelica itu hanyalah perasaan pemaksaan. Lalu saat Pangeran Louis maju menyerangnya, Leon pun langsung menangkapnya. Leon memberitahu Pangeran Louis bahwa jika ia memusuhi Angelica, maka keluarga Groven yaitu keluarga Angelica akan mengancam statusnya. Hak tahta dari Pangeran Louis juga bisa saja dicabut. Namun Pangeran Julius tidak peduli karena ia tidak butuh status dan kehormatan itu. Asalkan bersama Maria, itu sudah cukup baginya. Leon yang sudah tak ingin bertanya lagi, akhirnya langsung menghancurkan robot dari Pangeran Julius. Akan tetapi Leon memberitahu Luxion untuk tidak menghabisi Pangeran Julius dan membuatnya pingsan saja. Setelah kejadian itu, Angelica pergi menemui Pangeran Julius. Pangeran Julius menjelaskan kepadanya bahwa Maria adalah orang yang paling mengerti dirinya. Ia sangatlah menyukai makanan sate dari rakyat biasa, sehingga ia selalu makan secara diam-diam. Saat pertama kali jalan bersama dengan Maria, ia langsung mengajaknya makan sate itu. Ia merasa Maria adalah takdirnya dan ia juga tak akan bisa mencintai Angelica. Sementara itu Leon pergi menemui keluarga Groven, yaitu ayah dari Angelica. Ia membawakan mereka uang serta meminta tolong agar mereka membereskan masalahnya, nyawanya diampuni dan keluarganya tidak diberi hukuman. Ia juga akan melepas gelar kesatrianya dan akan menolak gelar bangsawan baron yang akan ia terima. Mereka pun menanyakan apa sebenarnya tujuan dari Leon. Dengan berakting, Leon mengatakan kalau ia melakukan ini semua demi kerajaan. Ia tak mau Pangeran Julius sampai dibodohi oleh seorang wanita. Ayah Angelica juga memberitahunya bahwa ia juga sudah membatalkan pertunangan Julius dan Angelica. Sebab ia merasa kalau anaknya itu memang tidak cocok dengan Pangeran Julius. Ia juga meminta kepada Leon untuk sementara waktu menghibur anaknya, karena sekarang anaknya itu sedang murung akibat dari kejadian tersebut. Setelah bertemu dengan keluarga Groven, Leon sangat senang dikarenakan ia sudah terhindar dari ancaman eksekusi serta perburuan istri di akademi. Sementara itu ayah Angelica merasa kalau Leon adalah seorang kesatria yang hebat. Ia membuang status, kehormatannya, dan sebagian hartanya hanya untuk menegur Pangeran Julius. Beberapa hari kemudian, Leon kini mengajak Angelica dan Olivia pergi ke pulaunya. Namun sebelum itu, Leon membawa Angelica menemui Sola dan orang tuanya. Ia sengaja melakukan hal itu agar Sola tidak mengganggunya lagi. Di sisi lain, Maria terkejut melihat surat dari Pangeran Julius, yang mana di surat itu hak waris dan status mereka telah dicabut. Pangeran Julius mengatakan bahwa sekarang ia bukan lagi putra mahkota. Dengan begitu, ia bisa mendekati Maria lebih leluasa. Yang mana ternyata bukan hanya Pangeran Julius saja, tapi pangeran lainnya juga. Mereka semua telah dicabut hak warisnya sehingga menjadi orang biasa.
Maria yang mendengarnya sangat terkejut sebab sekarang menurutnya mereka itu hanyalah bocah kaya yang pengangguran. Maria berpikir ia mungkin akan kehilangan gaun cantiknya, makanan mewah, serta kehidupannya di istana. Sementara itu ayah Leon kini senang karena keluarganya tidak akan dihukum akibat dari ulah Leon. Sedangkan Leon yang telah menegur pangeran kini akan dipromosikan menjadi bangsawan tingkat 6. Beberapa hari kemudian, festival akademi kini akan dimulai. Leon dan teman-temannya mulai mengatur ruangan mereka untuk menyambut para gadis. Angelica dan Olivia akan menjadi pelayan di tempat Leon. Lalu Daniel dan Raymond datang memberitahu Leon kalau di ruangan teh sebelah ternyata adalah ruangan Pangeran Julius. Leon yang penasaran dengan isi ruangan Pangeran Julius kemudian mendatanginya. Setelah melihatnya, Leon merasa kalau itu bukanlah ruangan teh, melainkan sebuah bar. Leon kemudian menyuruh Olivia untuk mempromosikan kafe teh mereka kepada siswa lainnya. Namun para siswa yang kesal kepada Leon menolak untuk datang. Mereka malah mencaci Olivia karena Olivia sekarang itu sangat angkuh hanya karena ia berteman dekat dengan Leon dan Angelica. Lalu seorang pria bernama Carla kini mendatangi Olivia. Ia bermaksud ingin berbicara sesuatu kepada Olivia. Esok harinya, festival akademi akhirnya dimulai dan Leon memberikan semangat kepada teman-temannya. Tak lama kemudian, seorang guru datang memanggil Angelica dan menyuruhnya untuk ke ruang panitia karena ada yang menunggunya. Yang mana itu ternyata ibu dari Julius yang merupakan ratu kerajaan, yaitu Milen. Ia meminta maaf kepada Angelica karena anaknya sudah membuat Angelica terluka. Ia juga ingin agar Angelica mengantarnya menemui Leon. Sementara itu di ruangan Leon, seorang wanita bernama Stephanie kini datang berkunjung. Lalu ketika Ratu Milen datang ke ruangan Leon, ia melihat kalau Leon sedang dipermalukan. Stephanie mengatakan bahwa teh yang disajikan Leon sangat menjijikan sehingga ia tak mau membayarnya. Angelica yang marah langsung mendorong Stephanie dan menyuruhnya untuk pergi. Olivia juga ikut membela Angelica dan menyuruh Stephanie pergi. Akan tetapi Stephanie malah mencaci Olivia karena ia hanyalah seorang rakyat jelata. Ia mengatakan kalau Olivia itu harus sadar karena ia tidak setara dengan mereka dan ia hanyalah peliharaan bagi Angelica. Stephanie lalu menyuruh pelayannya untuk memukul Leon. Ratu Milen akhirnya menyuruh mereka untuk berhenti. Melihat ada sang ratu, Leon langsung memanfaatkan hal itu dengan memukul semua pelayan dari Stephanie yang sebelumnya telah memukulnya juga. Setelah menghajar mereka, Leon lalu memberitahu mereka bahwa Milen adalah seorang ratu. Meski Stephanie adalah seorang bangsawan, ia tidak akan bisa lolos karena telah berbuat salah di depan ratu. Setelah Stephanie pergi, Ratu Milen akhirnya mengatakan tujuannya datang menemui Leon. Ia meminta maaf kepada Leon atas kelakuan dari Julius. Tapi menurutnya, duel mereka itu tidak bisa diterima. Cara bertarung Leon itu sangat kejam dan seharusnya ia bisa menyelesaikannya secara damai. Akibat dari perbuatannya itu, Leon kini memiliki banyak musuh di istana. Ia pun menanyakan apakah Leon sudah memikirkan masa depannya. Leon mengatakan bahwa apa yang ia perbuat itu sudah ia pikirkan dengan matang-matang sehingga Ratu Milen tidak perlu khawatir kepadanya. Lalu Ratu Milen meminta agar Leon menemaninya untuk melihat festival akademi sebab ia dulunya tidak pernah bersekolah sehingga ia ingin membuat sebuah kenangan. Mendengar hal itu, Leon malah langsung merayu Ratu Milen dan mengajaknya menikah. Namun tak lama kemudian, Pangeran Julius pun datang dan menegur Leon. Ia pun langsung membawa ibunya keluar dari tempat Leon. Sementara itu Ratu Milen yang melihat kafe dari Pangeran Julius merasa kalau kafenya itu terlalu berlebihan. Mereka pun mengatakan bahwa yang membantu mereka menyusun kafe itu adalah Maria. Dengan sangat marah, Ratu Milen lalu meminta agar mereka memanggil Maria. Namun Pangeran Julius tidak ingin mempertemukan Maria dengan Ratu Milen sebab menurutnya ibunya itu sama juga seperti wanita lainnya yang sangat membenci Maria. Di sisi lain,
Leon kini kedatangan seorang tamu, yaitu Carla. Carla meminta agar Olivia memberitahu Leon apa yang sudah ia sampaikan kepadanya di hari sebelumnya. Olivia lalu memperkenalkan Carla kepada Leon sesuai dengan permintaan Carla. Setelah diperkenalkan, Carla kemudian memberitahu tujuannya menemui Leon. Ia ingin agar Leon menyelamatkan keluarganya yang sekarang sedang dalam bahaya. Setelah mendengar keluhan Carla, Leon terpaksa menerima permintaannya. Ia tidak bisa menolak sebab Carla meminta bantuannya itu melalui Olivia. Dan jika menolak, maka nama Olivia juga akan rusak. Lalu di hari terakhir festival akademi, diadakanlah pertandingan motor air. Dengan bantuan Luxion, Leon berhasil mendapatkan banyak uang karena memenangkan taruhan. Ia sangat senang karena terus saja memenangkan taruhannya. Sementara itu Jilin yang sedang ikut bertanding kini menjadi target pembalap lainnya. Angelica pun memberitahu mereka bahwa itu kemungkinan adalah pengikut dari Karin. Jilin yang terus diserang kini berhasil menghindarinya dan dengan kemampuannya ia pun memenangkan pertandingan itu. Namun akibat dari serangan yang ia terima membuat ia terluka dan patah tulang. Jilin pun tak bisa lagi melanjutkan pertandingannya. Tak lama kemudian, Karin beserta pengawalnya datang melihat Jilin. Karin memberitahunya bahwa yang menyerang Jilin itu adalah para pengikutnya. Ia sengaja melakukan itu karena Jilin sudah membuatnya menderita. Karin marah karena Jilin sebelumnya sudah membatalkan pertunangan mereka. Untuk itu ia akan terus membalas perbuatannya sampai Jilin memohon ampun. Jilin tidak masalah bila Karin ingin membalas dendam asalkan ia tidak boleh menyentuh Maria. Leon yang melihat tingkah Maria merasa kalau tingkahnya itu sama persis dengan adiknya di kehidupan sebelumnya. Saat Karin pergi, Maria langsung menunjuk Leon untuk menggantikan Jilin. Karena jika tidak ada penggantinya, maka Angelica akan mendapatkan masalah. Sebab ia juga adalah panitia pelaksana, tapi tidak bisa mendapatkan pengganti di angkatannya. Leon merasa ia sudah berutang budi kepada ayah Angelica karena sebelumnya sudah menyelamatkannya. Ia pun terpaksa menggantikan Jilin agar tidak membuat malu Angelica. Lalu tibalah saatnya pertandingan final dimulai. Sebelum pertandingannya dimulai, pengikut dari Karin yaitu Danso datang menyapa Leon. Ia memberitahunya bahwa ia tak punya dendam kepada Leon, tapi sebagai pengganti Jilin, ia tetap akan menghancurkannya. Danso menjelaskan bahwa dulunya Karin adalah gadis yang baik. Rumahnya itu memiliki arena balap dan ia juga selalu merawat Jilin. Sebagai pengikut Karin, merasa sangat senang melihatnya. Akan tetapi Jilin tiba-tiba membatalkan pertunangan mereka hanya dengan sepucuk surat tanpa menemui Karin. Leon memberitahu Danso bahwa ia juga sebenarnya tidak menyukai Jilin. Jadi pada dasarnya mereka adalah orang yang sama-sama membenci pria yang tampan. Lalu ketika balapannya telah dimulai, orang-orang mulai datang menjatuhkan Leon. Bukan hanya pengikut Karin, tapi pembalap yang lainnya juga ikut menyerangnya. Yang mana ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang membenci Leon. Di tengah pertandingan itu, Stephanie datang menghampiri Angelica dan Olivia. Ia memberitahu Olivia bahwa Angelica itu adalah orang yang membenci rakyat jelata. Dan ia mendekati Olivia hanya karena senang melihat Olivia menderita. Mendengar hal itu, Olivia pun langsung pergi meninggalkan Angelica. Angelica yang sangat marah akhirnya menghajar Stephanie. Sementara itu dengan melakukan booster, kecepatan motor Leon jadi bertambah. Ia kini berhasil mengejar Danso yang berada di barisan terdepan. Luxion pun terus menambah kecepatan dari motor Leon sehingga Leon memenangkan pertandingan itu. Namun karena motornya itu sudah mencapai batasnya, motornya akhirnya hancur. Untungnya Danso datang menyelamatkan Leon sehingga ia tidak terjatuh. Setelah pertandingan itu, Leon akhirnya menyuruh Jilin untuk menemani Karin dan meminta maaf. Akan tetapi Karin yang sudah tidak peduli lagi dengan Jilin langsung menyuruhnya untuk pergi. Danso dan Karin lalu berterima kasih kepada Leon karena sudah peduli kepadanya. Namun Karin menyarankan
agar Leon segera pergi melihat temannya, sebab ketika sedang melakukan balapan terjadi pertengkaran antara mereka. Leon kemudian pergi menemui Olivia dan memberitahunya bahwa Angelica pastinya tidak akan melakukan hal seperti itu, karena Olivia tahu sendiri kalau Angelica adalah orang yang baik. Olivia pun kini senang kembali dan berniat akan berbicara lagi dengan Angelica. Akan tetapi saat ia pulang ke tempatnya, tiba-tiba Carla datang menemuinya untuk membicarakan sesuatu. Carla ingin agar Olivia ikut juga ketika Leon pergi ke tempatnya. Olivia sebenarnya menolaknya, tapi dari belakang Carla, Stephanie muncul dan memaksa Olivia untuk ikut. Ia mengancam Olivia jika tidak ikut maka Leon dan Angelica akan dalam bahaya. Ia kembali mencaci Olivia bahwa Olivia itu tidak setara dengan mereka. Olivia hanyalah rakyat jelata, sementara Leon dan Angelica merupakan anak bangsawan. Jadi Olivia itu hanya dimanfaatkan saja sebagai peliharaan oleh mereka berdua. Esoknya, Leon kemudian bersiap-siap untuk berangkat ke wilayah Carla. Leon sebenarnya tak ingin menerima permintaan Carla. Namun bajak udara yang akan mereka lawan itu memiliki item penting bagi protagonis. Untuk membangkitkan kekuatan Olivia sebagai Santa, ia membutuhkan 3 item. Pertama, gelang suci yang terdapat di dungeon kota. Kedua, kalung suci yang dimiliki oleh bajak udara. Dan ketiga, tongkat suci yang dijaga di kuil kerajaan. Leo juga sebenarnya tahu kalau di balik permintaan Carla itu ada Stephanie. Stephanie lah yang mengundang bajak udara di wilayah keluarga Carla, sehingga Olivia akan terlibat dalam insiden bajak udara buatannya. Ia melakukan itu karena ia membenci Olivia yang dari rakyat jelata, tapi malah bisa diakui di akademi. Lalu saat akan berangkat, Carla memberitahu Leon bahwa Grant beserta Brad akan ikut juga bersama mereka. Brad menjelaskan bahwa Carla merupakan asisten dari mantan tunangannya yaitu Stephanie, sehingga ketika Carla meminta bantuannya, ia tak mungkin begitu saja mengabaikannya. Sedangkan Grant hanya ingin menemani Brad saja karena menurutnya Brad tidak bisa diandalkan. Saat sedang bermain kartu, Grant kemudian menanyakan tentang Stephanie kepada Brad. Brad mengatakan bahwa sebelum bertunangan mereka hanya bertemu beberapa kali saja dan mereka juga jarang berbicara ketika di akademi. Keluarga Stephanie itu berperan penting dalam diplomasi dengan kerajaan tetangga, sehingga mereka tidak perlu harus melawan kesatria hitam dari kerajaan tetangga. Karena prestasi itulah ia tidak bisa menolak pertunangan dari Stephanie. Akan tetapi baru-baru ini ia bertengkar hebat dengan Stephanie dan Carla menawarkan akan membantu mengurus pembatalan tunangannya jika membantunya melawan bajak udara. Hal itulah juga yang membuatnya menerima tawaran dari Carla. Tak lama kemudian, kapal bajak laut akhirnya menemukan mereka. Mereka pun senang karena hanya melawan anak-anak saja. Para bajak udara akhirnya maju menyerang kapal mereka. Dengan mudahnya Leon mengalahkan para bajak udara yang datang menyerang mereka. Pemimpin dari bajak udara lalu memilih untuk mundur. Akan tetapi Leon tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia menembak kapal bajak udara dengan kapalnya agar mereka tak bisa kabur. Karena pertahanan mereka sudah ditembus, para bajak udara akhirnya memutuskan untuk menyerah. Grant yang melihat pertarungan Leon kini menyadari kalau dirinya tidak ada apa-apanya dengan Leon dan hanya bocah yang sombong. Sementara itu Carla sedang panik sebab para bajak udara sudah dikalahkan. Ia takut karena sebentar lagi mereka akan sampai di rumahnya. Ia juga belum menghubungi keluarganya kalau mereka akan datang. Lalu saat Leon dan yang lainnya sampai di pulau keluarga Carla, mereka malah dikepung dikarenakan mereka dikira adalah anggota dari bajak udara. Untungnya ayah Carla mengenali Brad dan menyuruh para bawahannya untuk tidak mengepung mereka. Brad pun menjelaskan bahwa mereka datang ke pulaunya itu karena diminta bantuan oleh Carla. Carla yang sudah tertangkap basah akhirnya mengakui semua perbuatannya. Leon senang karena mereka telah berhasil menyelesaikan masalah bajak udara. Namun ia masih belum menemukan item yang dibutuhkan oleh Olivia. Sebab pasukan utama bajak udara ternyata belum muncul.
Leon lalu pergi menemui Olivia yang dari sebelumnya sudah terlihat bersedih. Akan tetapi ketika masuk di dalam kamarnya, Olivia ternyata sedang menangis. Ia pun mengutarakan perasaannya kalau Leon dan Angelica ternyata hanya menganggapnya peliharaan saja. Melihat Olivia dalam keadaan seperti itu, Leon tidak bisa berkata-kata dan hanya terdiam. Lalu Luxion memberitahu Leon bahwa kemungkinan Olivia menganggap kalau ia adalah peliharaan mereka, dikarenakan ia sangat dibenci di akademi sehingga hatinya melemah. Namun itu semua bisa terjadi dikarenakan Leon menghalangi pertumbuhan Olivia. Leon mengatakan bahwa menurutnya ia bukannya menghambat melainkan ia hanya membantu Olivia. Akan tetapi Luxion menjelaskan bahwa hal itulah yang membuat Leon menghambat pertumbuhan mental Olivia. Leon terus membantu Olivia tanpa membiarkan ia menyelesaikan masalahnya sendiri. Tak lama kemudian, Brad muncul dan ingin berlatih pedang. Leon mempertanyakan mengapa ia berlatih pedang padahal keahliannya adalah ahli sihir. Brad mengatakan bahwa ia berlatih pedang karena bertujuan untuk mengalahkan Leon, karena di antara mereka berlima, kemampuannya lah yang paling tertinggal. Mereka berdua kemudian melakukan latih tanding dengan pedang kayu. Namun dengan mudahnya Leon mengalahkan Brad. Esoknya ketika sedang sarapan bersama, Brad menanyakan tentang bajak udara itu, sebab pasukan utama dari bajak udara masih tersisa. Lalu tiba-tiba Luxion melaporkan kalau pasukan utama bajak udara kini telah datang. Leon akhirnya bersiap untuk melakukan pertarungan. Akan tetapi, Grant dan Brad meminta agar Leon meminjamkan juga mereka robotnya. Mereka memohon agar Leon mengizinkannya, sebab mereka tidak mau hanya menjadi penonton saja. Bajak udara kini mulai menyerang kapal mereka, sementara Leon yang sudah siap dengan robotnya membalas serangan itu. Olivia yang melihat Leon bertarung sendirian kemudian keluar untuk melihatnya. Namun di luar kapal itu ternyata sudah ada bajak udara. Untungnya Brad dan Grant datang menyelamatkan Olivia. Sementara itu Leon bersama Luxion kini sedang membantai robot para bajak udara. Luxion lalu melaporkan bahwa bos dari bajak udara kini sedang berada di kapal mereka dan Olivia sedang dalam bahaya. Akan tetapi saat ini Brad dan Grant sedang bertarung untuk melindungi Olivia. Luxion pun ingin agar Leon terlebih dahulu membiarkan mereka untuk bertarung. Dalam pertarungan itu, Brad dan Grant ternyata tak bisa melawan bos bajak udara, sehingga Leon akhirnya turun tangan untuk menghabisi bos bajak udaranya. Dengan menggunakan kapaknya, Leon berhasil menghancurkan robot dari bajak udara. Leon pun kini telah menemukan item penting untuk Olivia, yaitu kalung suci, serta para bajak udaranya kini memutuskan untuk menyerah. Setelah melawan bajak udara, Leon juga telah mengambil semua harta bajak udara. Ia lalu mempertanyakan apakah Luxion sudah menemukan bukti kalau Stephanie memiliki hubungan dengan para bajak udara itu. Luxion pun memperlihatkan dokumen transaksi antara Stephanie dan bajak udara. Dengan bukti itu, Stephanie kini akan dihukum oleh kerajaan. Luxion kemudian melaporkan bahwa kapal dari keluarga Angelica kini datang menghampiri mereka. Leon pun senang dan akhirnya menyerahkan masalah bajak udara itu kepada keluarga Angelica. Sementara itu Brad dan Grant merasa kesal karena mereka mendapatkan hadiah emas yang banyak. Padahal bukan mereka berdua yang telah mengalahkan bajak udara. Mereka tidak ingin merebut prestasi yang sudah dibuat oleh Leon. Pria tua itu menjelaskan bahwa Leon telah melaporkan kalau mereka berdualah yang telah mengalahkan bajak udara itu. Serta Leon juga meminta kepada keluarga mereka berdua agar pencabutan hak waris mereka berdua itu dipertimbangkan kembali. Leon sebenarnya sengaja melakukan hal itu agar semuanya bisa kembali seperti semula, di mana ia akan menjadi karakter sampingan lagi dan mereka akan melindungi Olivia. Untuk itu sementara ia akan berusaha menjauhi Angelica dan Olivia. Lalu Brad dan Grant pergi menemui Pangeran Louis
dan meminta untuk bertemu dengan Ratu Melin sebab mereka ingin membalas budi dari Leon yang sudah membantu mereka. Sementara Stefan yang kejahatannya sudah diketahui akhirnya ditangkap dan akan diberi hukuman. Esoknya Leon pun mendapatkan kabar kalau statusnya kini naik menjadi bangsawan tingkat 5. Ia juga mendapatkan surat dari ayah Karin yang berterima kasih kepadanya karena sudah membantu putrinya. Leon diberikan motor udara dan juga direkomendasikan statusnya akan naik lagi jika Leon sudah lulus. Leon pun sangat kesal karena statusnya kini naik lagi. Akan tetapi ia sangat senang menerima hadiah motor udara dari ayah Karin. Beberapa hari kemudian, Akademi Leon membuat event pariwisata yang mana para siswa kelas 1 dan kelas 3 akan digabung dan melakukan pariwisata. Lalu para pengikut Angelica kini memutuskan untuk tidak mengikutinya lagi. Mereka pun melemparkan sebuah sinyal keluar kapal untuk memberikan sinyal keberadaan mereka. Setelah sampai di pulau tempat mereka akan melakukan pariwisata, Leon langsung menuju kuil dan tak sengaja bertemu dengan Olivia. Angelica pun juga ternyata datang ke kuil itu sehingga mereka bertiga bertemu kembali. Mereka bertiga akhirnya melakukan doa bersama di kuil itu. Setelah melakukan doa bersama, penjaga kuil itu lalu berniat untuk memberikan mereka jimat. Seketika Leon langsung tersadar kalau jimat dari kuil itu adalah item penting yang sulit didapatkan. Jimat yang isinya bisa didapatkan secara acak, yaitu jimat keberuntungan, jimat elemen, dan jimat perang. Leon lalu memberikan juga kepada mereka jimat tersebut. Setelah membukanya, Angelica mendapatkan jimat keberuntungan dan Olivia mendapatkan jimat elemen, sementara Leon mendapatkan jimat perang. Jimat perang miliknya itu item yang bisa membuat atribut fisiknya naik serta kemampuan tempur jarak dekatnya. Esoknya Leon dan yang lainnya kini kembali lagi ke akademi. Luxion pun menyadari mengapa Leon belum ke dungeon kota untuk mencari item gelang suci. Hal itu disebabkan karena ia belum mendapatkan item jimat perang itu. Padahal Maria yang berasal dari dunianya juga pasti mengincar gelang suci itu. Lalu Chris datang menemui Leon dan menantangnya untuk berduel. Akan tetapi tiba-tiba saja alarm kapal berbunyi dan dari kejauhan para monster dengan jumlah yang banyak datang mendekati kapal mereka. Leon pun melihat ada lambang di kepala para monster itu, yang mana lambang itu adalah lambang kerajaan tetangga yaitu kerajaan Vanos. Leon terkejut, seharusnya kerajaan Vanos itu adalah lawan terakhirnya ketika bermain game. Namun mereka malah muncul sekarang dan menurutnya itu terlalu cepat. Leon semakin terkejut ketika melihat kerajaan Vanos ternyata menggunakan monster sebagai kapalnya. Putri Hime dari kerajaan Vanos lalu memberikan pengumuman bahwa ia telah menyatakan perang dengan kerajaan mereka. Pengawal Putri Hime yaitu Gain kemudian datang ke kapal mereka dan ingin menyandra mereka. Namun Angelica lalu mengajukan dirinya agar para siswa yang lainnya tidak menjadi sandra dan biarkan saja dirinya yang menjadi sandra untuk menggantikan mereka semua. Leon pun tidak setuju dan berusaha menghentikan Angelica. Akan tetapi para murid yang lainnya malah menghalangi Leon serta menghajarnya, sehingga Angelica bisa pergi menggantikan mereka sebagai sandranya. Lalu ketika Leon sedang di penjara, Chris datang memberitahunya bahwa kerajaan Vanos ternyata hanya menyandra Angelica saja, sementara siswa lainnya akan dihabisi dalam waktu 1 jam. Chris pun ingin agar Leon membantu mereka melawan kerajaan Vanos. Leon mengatakan bahwa ia bukanlah orang baik yang akan membantu begitu saja. Jika ingin melawan kerajaan Vanos, maka semua siswa harus terlibat. Leon kemudian bertemu dengan para siswa dan mengajak mereka untuk bertarung daripada harus mati sia-sia. Akan tetapi mereka menolak karena tidak ingin diperintah oleh Leon. Leon akhirnya memprovokasi mereka dengan mengatakan kalau mereka hanyalah bangsawan pengecut. Siswa Rose lalu menyuruh Leon untuk menarik kembali ucapannya itu. Akan tetapi Leon menolaknya karena menurutnya mereka memang adalah seorang pengecut. Bangsawan dan kesatria asli hanyalah leluhur mereka
sementara mereka hanyalah keturunannya yang pengecut. Mendengar hal itu, membuat para siswa pun kini bersemangat lagi dan bersiap melakukan pertarungan sebagai bukti kalau mereka adalah bangsawan kesatria. Setelah itu Leon bersiap-siap menaiki motor udaranya untuk pergi ke kapal musuh menyelamatkan Angelica. Chris lalu memberitahu Leon bahwa ia sudah menemukan orang-orang yang memberikan sinyal kepada kerajaan Vanos, dan orang-orang itu adalah pengikut Angelica yang kini sudah sementara di penjara. Leon kemudian keluar dari kapal itu menggunakan motor terbangnya. Leon mengingat kalau di game Otome, Putri Hime memiliki seruling hitam. Ia ingin merebut seruling hitam itu saat menyelamatkan Angelica. Chris dan yang lainnya menggunakan robot yang tersedia di kapal untuk melindungi kapal mereka. Sementara murid yang lainnya menggunakan sihir mereka untuk membuat pelindung. Di sisi lain, Putri Hime telah mendapatkan laporan kalau ada seseorang yang mencoba menembus pasukan mereka. Putri Hime kemudian meminta serulingnya dan memainkannya. Seketika para monster itu lalu bergerak cepat menuju kapal mereka. Luxion melaporkan kepada Leon bahwa siswa laki-laki melawan monster dengan sangat bagus. Ia mengira mereka akan kewalahan melawan monster-monster itu. Leon menjelaskan bahwa mereka semua itu bangsawan kerajaan keturunan petualang, sehingga mereka sebenarnya aslinya sudah kuat. Para siswa laki-laki itu selalu berlatih agar bisa menikahi gadis-gadis. Jika semangat mencari istri, maka mereka akan menjadi pejuang yang kuat saat lulus nanti. Sementara itu Rose memimpin para siswa wanita untuk membuat penghalang, dan ia juga menggunakan sihirnya untuk mengalahkan para monsternya. Namun tiba-tiba kapal mereka terkena tembakan, yang mana kapal dari kerajaan Vanos kini telah mempersiapkan senjatanya untuk menghabisi mereka. Para siswa pun mulai panik karena serangan itu tak akan bisa mereka tangkis. Olivia yang melihat hal itu kemudian berlari untuk melindungi mereka. Dengan item jimat elemen yang ia pegang, Olivia berhasil membuat sihir suci dan melindungi kapal mereka. Bahkan dengan pelindung itu juga, ia bisa menghancurkan para monsternya. Leon terkejut karena Olivia bisa menggunakan sihir sucinya, padahal ia belum memiliki item suci. Luxion lalu memberitahu Leon untuk melewati rute tercepat agar bisa menemukan Angelica. Luxion pun mengarahkan Leon masuk ke dalam mulut monster kapal itu agar bisa sampai dengan cepat. Leon yang berhasil sampai di dalam kapal Putri Hime langsung saja membuat kekacauan. Setelah itu Leon mengikat Putri Hime dan berbalik menjadikannya sandera. Lalu monster kapal Putri Hime kini telah binasa, dan saat Leon keluar ia pun langsung menghancurkan kapal induknya. Para kesatria musuh tidak berani menembak Leon sebab Leon sedang bersama Putri Hime. Sementara itu Gain yang sudah sadar memerintahkan seluruh kapal yang tersisa untuk menembak kapal mereka. Walau di kapal itu ada Putri Hime, tapi Putri Hime pasti sudah siap berkorban untuk kerajaan Vanos. Putri Hime yang berada di kapal mereka lalu melepaskan sihirnya pada monster-monster itu, sehingga para monster itu tidak dalam kendalinya lagi. Dan setelah dilepaskan, para monster pasti akan mengejar pengendalinya, sehingga monster itu akan datang kepadanya. Leon kemudian kembali menggunakan motor terbangnya untuk melawan para monsternya. Sementara Angelica kini tak sengaja menggunakan jimat keberuntungannya sehingga ia bisa membuat sihir tingkat tinggi dan menyerang para monsternya. Setelah itu, ia pun menghampiri Olivia yang kini sudah dalam keadaan lelah. Akan tetapi mereka malah mendapatkan serangan sehingga membuat Angelica hampir saja terjatuh. Untungnya Olivia berhasil menyelamatkannya, namun dirinya lah yang terjatuh dari kapal. Leon kemudian datang menyelamatkan Olivia. Saat berhasil menyelamatkannya, Olivia langsung meminta maaf kepada Leon karena sebelumnya sudah berkata kasar kepadanya. Ia ingin agar mereka bertiga kembali berbaikan dan seperti dulu lagi. Leon sebenarnya tidak mau bila bersama Olivia lagi karena menurutnya itu demi kebaikan Olivia. Namun karena ia melihat Olivia menangis dengan tulus, hal itu membuatnya menjadi luluh dan kini bersama Olivia lagi.
Lalu kapal Leon kini telah datang untuk membantu. Leon pun langsung menjatuhkan 2 kapal musuh. Karena robotnya juga sudah datang, Leon menggunakan robotnya itu dan maju menyerang. Sementara itu Gain yang berada di dalam kapal kini tak ingin mundur karena jika mundur mereka akan malu. Sebab yang mereka lawan adalah murid-murid dari akademi saja. Ia akhirnya memerintahkan kesatria hitam Valos untuk keluar menyerang. Di sisi lain, Leon yang sudah menggunakan robotnya kini tak bisa dihentikan. Ia pun menghancurkan semua robot-robot musuh yang berada di luar kapal. Serta Luxion juga mengirimkan kapal pengangkut untuk memindahkan murid-murid yang berada di kapal pariwisata. Lalu kesatria hitam Valos kini mulai maju menyerang. Olivia kemudian menanyakan siapa sebenarnya kesatria hitam Valos. Angelica menjelaskan kesatria hitam Valos adalah kesatria kuat yang berasal dari kerajaan Vanos. Kesatria hitam Valos pernah menghancurkan puluhan kapal perang kerajaan mereka hanya dengan seorang diri saja. Sementara itu Leon yang sudah berhadapan dengan kesatria hitam Valos mencoba melawannya dengan drone-nya. Akan tetapi dengan mudahnya kesatria hitam Valos menghancurkan drone itu dan maju menghajar Leon. Leon pun memutuskan untuk melawan Valos dengan tangan kosong. Namun serangan mendadak yang dilancarkan oleh Valos membuat armor dari robot Leon tertembus. Luxion kemudian meminta izin untuk menggunakan kapal utama mereka. Akan tetapi Leon menolaknya karena itu akan menghabisi nyawa kesatria hitam Valos. Kesatria hitam lalu menyerang Leon dan berhasil menusuk robotnya. Leon ternyata sengaja membiarkan badan robotnya terkena tusukan Valos. Ia melakukan itu agar robot Valos tidak bisa bergerak lagi. Leon pun keluar dari robotnya dan mengancam Valos dengan senjatanya sehingga Valos akhirnya menyerah. Lalu Gain yang tak mau malu karena kalah dari bocah akademi memutuskan memanggil para monster dengan suarnya. Putri Hime memberitahu mereka bahwa suar itu lebih hebat dari serulingnya. Dengan menggunakan suar itu, maka ribuan monster akan muncul seketika. Melihat banyak monster yang muncul, Leon kemudian memerintahkan Luxion untuk menggunakan kapal utama mereka. Dengan sekali serang saja, semua monster pun langsung lenyap. Setelah itu Gain yang masih hidup memohon ampun kepada Leon. Leon mengatakan bahwa ia akan mengampuni mereka, tapi dengan syarat. Ia akan mengambil kapal mereka, baik yang masih bisa terbang ataupun yang sudah rusak. Dengan terpaksa Gain harus menerima permintaan dari Leon. Lalu Luxion menanyakan mengapa Leon tidak mau menghabisi kesatria hitam dengan kapal utama mereka. Padahal dengan kapal utama mereka, kesatria hitam bisa langsung lenyap. Leon menjelaskan jika ia melakukan itu, maka dunia akan takut kepadanya. Dan jika itu terjadi, maka bukan hanya kerajaan Vanos, tapi kerajaan mereka juga akan melakukan tindakan kepadanya. Untuk itu ia memilih melawan sendiri kesatria hitam karena ia juga hanyalah karakter sampingan saja. Setelah peperangan itu, kakak Angelica kemudian menanyakan tentang Leon kepada Angelica. Sebab menurutnya Leon yang terus mendapatkan promosi tidak boleh sampai salah memilih istri. Angelica mengatakan bahwa saat ini Leon tidak memiliki calon istri, sebab para gadis di akademi sangat membenci Leon. Lalu Angelica menemui Leon beserta Olivia dan mengatakan hak waris dari Chris kini telah dikembalikan. Itu semua berkat Leon yang memberikan prestasi mengalahkan pasukan kerajaan Vanos kepada Chris. Angelica juga memberitahunya saat ini para pangeran sedang mempersiapkan sesuatu untuk Leon, yang mana ternyata para pangeran sudah membuat robot hasil dari uang tabungan mereka. Mereka berencana menggunakan robot gabungan itu untuk melawan Leon. Esoknya mereka akhirnya kembali melawan Leon dengan robot gabungannya. Akan tetapi ketika melakukan pertarungan, Luxion memberitahu Leon bahwa robot mereka itu sebentar lagi akan meledak. Leon pun berusaha memberitahu Gren untuk keluar dari robot itu. Akan tetapi Gren tidak percaya dengan perkataan Leon dan terus menyerangnya. Yang akhirnya Leon memutuskan untuk segera mengalahkan Leon dengan menghancurkan robotnya agar tidak meledak.
Setelah itu Leon menghadiri upacara pemberian hadiah untuknya karena sudah mengalahkan kerajaan Vanos. Leon kini mendapatkan gelar bangsawan Viscount yang hampir setara dengan keluarga Sergen. Leon kini mendapatkan gelar bangsawan Viscount yang hampir setara dengan keluarga Sergen, yaitu keluarga Angelica. Itu semua karena rekomendasi dari keluarga pangeran, keluarga Angelica, keluarga Karin, dan keluarga Rose. Sementara Maria yang melihatnya merasa kesal karena Leon mendapatkan gelar tinggi padahal hanya karakter sampingan saja. Ia berjanji akan membalas Leon setelah mengumpulkan semua item suci.